Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah dari rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, persekutuan Komisi Perempuan pada Selasa 3 November 2020 pukul 16.30 dengan tema Perempuan Pemberi Kehidupan, Sifra dan Pua. Pelayan firman oleh Saudari Ripka Mentari Ayu Ningrum. Kedua, persekutuan Komisi Lansia pada Rabu 4 November 2020 pukul 16 dengan tema Firman Tuhan, Kunci Kebahagiaan. Pelayan firman oleh Pendeta Timotius Lenardi. Ketiga, persekutuan Komisi Pemuda pada Sabtu 7 November 2020 pukul 18 dengan tema Burnout. Pembicara oleh Dr. Dian Natalia dan Saudara Albert Teguh Santoso. Keempat, kebaktian umum pada Minggu 8 November 2020 pukul 9 dengan tema Berjaga-jaga Kunci Kebahagiaan oleh Saudari Maria Dwi Ayuning Tias. Selanjutnya perihal Panitia Hari Ulang Tahun ke-100 dan Natal 2020 GKMI Kudus. Untuk mempersiapkan Hari Ulang Tahun ke-100 dan Natal 2020 GKMI Kudus telah dibentuk panitia dengan susunan seperti yang tercantum dalam warta jemaat hari ini, Minggu 1 November 2020. Kiranya jemaat menjadi periksa dan mendukung dalam doa. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak melalui warta tercetak maupun yang dikirim melalui email. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Karena kasih karunia Allah semata, kita dapat memasuki bait-Nya yang kudus dan merayakan iman kita bersama umat-Nya. Mari kita agungkan dan sembah Dia, Allah yang benar, adil, dan berlimpah rahmat. Dengan bangkit berdiri, kita akan awali kebaktian ini dengan menaikkan pujian Satu Hal Telah Kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati
Kebaktian minggu biasa ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara sekalian di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan November. Tema umum kita di bulan ini adalah menemukan dan menghidupi kunci kebahagiaan. Setiap orang ingin hidup bahagia, dan Allah Sang Pencipta juga menghendaki setiap orang hidup bahagia. Namun di mana sebenarnya letak kebahagiaan hidup tersebut? Firman Tuhan selama bulan November ini akan mengajarkan kepada kita kunci kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Tema khusus kita minggu ini adalah rela menderita kunci kebahagiaan. Tema ini mengajak kita untuk menyadari kaitan antara penderitaan dan kebahagiaan Kristen. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk memberikan salam damai dengan salam Sunda. Salam damai. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 34 ayat 2 sampai 11 dan ayat 23. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Dengan penuh semangat dan sukacita, mari kita agungkan Tuhan dengan kidung pujian, puji nama-Nya.
Saudaraku, dengan penuh penyesalan, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, serta memohon anugerah pembaruannya atas kita. Kepada Allah yang benar, adil, dan berlimpah rahmat, dengan penuh penyesalan kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Engkau telah berfirman, lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Namun kami seringkali berlaku sebaliknya. Demi menghindari penderitaan, kami lebih memilih berbuat jahat ketimbang berbuat baik. Kami berbohong, menipu, dan merugikan orang lain demi keselamatan dan keuntungan diri kami sendiri. Betapa bodohnya kami. Dengan berlaku demikian, bukan saja kami menyakiti hati-Mu ya Bapa, kami juga harus menderita akibat dosa dan kesalahan kami. Kami menjadi tidak disukai, tidak dipercaya, bahkan ganti disakiti oleh orang lain. Semua itu akibat dosa dan kesalahan kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapa. Sucikanlah hati kami, dan perbaruilah laku hidup kami oleh karya Roh Kudus-Mu, sehingga selanjutnya kami memilih berbuat baik, kendati harus menderita, bukan berbuat jahat demi menghindari penderitaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di tengah berbagai persoalan yang senantiasa mewarnai perjalanan hidup kita, hendaknya kita tetap meyakini bahwa karya kasih Tuhan pun terus berlangsung atas kita umat-Nya. Tangan Tuhan merendah. Engkau mengerti
Silakan duduk. Sebelum pelayanan firman, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari paduan suara GKMI Kudus dengan judul Batu Hidup. Mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat memahami dan menaati firman Tuhan. Bapa sumber berkat, kepadamu kami datang memohon pimpinan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga seiring kami membaca dan merenungkan firman-Mu, terbitlah pengertian yang benar akan sabda dan kehendak-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukannya. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan sederhana ini untuk menjelaskan kekayaan pesan firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan menurut Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu,
Naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, tema kita minggu ini adalah rela menderita kunci kebahagiaan. Kita perhatikan Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Saudara sekalian, potret atau lukisan Yesus dalam Injil Matius memiliki kesejajaran-kesejajaran tertentu dengan sosok Musa dalam Perjanjian Lama, sekaligus melampaui nabi terbesar Israel tersebut. Jika kanak-kanak Musa diluputkan dari pedang Firaun di Mesir, maka kanak-kanak Yesus diluputkan dari pedang Herodes di Betlehem, Yehuda. Jika Musa oleh petunjuk Allah kembali ke Mesir dari tanah Midian, setelah penguasa yang ingin mencabut nyawanya mati, maka Yesus oleh petunjuk Allah dibawa kembali ke tanah Israel dari Mesir setelah penguasa yang ingin membunuhnya mati. Jika Musa diutus Allah untuk membebaskan Israel dari perhambaan Mesir dengan tanda-tanda ajaib, maka Yesus diutus Bapaknya untuk membebaskan umatnya dari perhambaan dosa, juga dengan tanda-tanda ajaib. Penyakit, cacat, dan setan disingkirkannya. Jika Musa naik ke atas gunung untuk menerima hukum Allah setelah berpuasa 40 hari 40 malam, lalu menyampaikannya kepada Israel, maka Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam naik ke atas gunung untuk memberikan dan mengajarkan hukum Allah yang baru kepada umatnya. Akhirnya, jika dalam Perjanjian Lama terdapat 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, maka dalam Injil Matius terdapat 5 khotbah atau kumpulan ajaran Yesus, yaitu pasal 5 sampai 7 yang dikenal sebagai khotbah di bukit atau khotbah di gunung. Pasal 10 yang disebut sebagai bahasan tentang misi. Pasal 13 yang disebut sebagai bahasan bercorak perumpamaan, karena terdiri dari sejumlah perumpamaan. Pasal 18 yang disebut sebagai bahasan tentang gereja, dan pasal 23 sampai 25 yang disebut bahasan tentang akhir zaman. 5 khotbah atau kumpulan ajaran Yesus dalam Injil Matius. Saudaraku, kesejajaran-kesejajaran itu bukanlah kebetulan, tapi disengaja. Dengan demikian, penginjil Matius
mengetengahkan sosok Yesus bukan saja sebagai the new Moses atau Musa baru, tapi sebagai the greater Moses atau Musa yang lebih besar yang ditentukan Allah untuk menyelamatkan umatnya dari perhambaan dosa. Seperti yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pasal 1 ayat 21. Saudaraku, perjanjian lama menyimpulkan bahwa tidak ada nabi yang lebih besar ketimbang Musa. Ulangan pasal 34 ayat 10 sampai 12. Namun Injil Matius menyaksikan bahwa Yesus lebih besar ketimbang Musa. Dia adalah wujud Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari perhambaan dosa. Karena itu, jangan kita pernah meragukan kemesiasan Yesus dan keselamatan di dalam Dia. Seperti ditegaskan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes di hadapan sidang Mahkamah Agama. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wahai umat Tuhan, apapun yang terjadi dan sampai kapanpun, sampai berkalang tanah, setialah kepada Tuhan Yesus dan serahkanlah dirimu kepadanya. Sekarang kita perhatikan Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Nas utama kita hari ini. Di ayat 1 sampai 2 tertulis demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit atau gunung, kata Yunaninya oros, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Tuturan ini sekali lagi mengaitkan Yesus dengan sosok Musa yang naik ke atas gunung dalam perjanjian lama. Menangkap kesejajaran itu, pembaca Injil Matius mungkin membayangkan bahwa selanjutnya Yesus akan menyampaikan sejumlah larangan dan perintah seperti dasatitah atau 10 perintah Allah. Namun ternyata tidak. Berbeda dengan Musa yang naik ke atas gunung untuk menerima dasatitah lalu menyampaikannya kepada Israel, Yesus naik ke atas gunung untuk memberikan 10 sabda bahagia kepada umatnya. Berbahagialah, berbahagialah sampai 9 kali, lalu bersukacita dan bergembiralah. 10 sabda bahagia. Bentuk sastra seperti ini tidaklah baru pada zaman Yesus. Sabda-sabda bahagia dapat kita jumpai dalam literatur hikmat dan tulisan-tulisan kenabian. Misalnya Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 14, Amsal pasal 28 ayat 14, Yesaya pasal 30 ayat 18, Yesaya pasal 32 ayat 20 dan seterusnya. Kata berbahagialah, makarioi dalam teks Yunaninya, adalah sinonim dari kata Ibrani esher dalam teks-teks perjanjian lama.
Selain berbahagia, artinya adalah diberkati. Sabda bahagia adalah sabda berkat. Jika Musa naik ke atas gunung untuk diberkati dan dijadikan sarana berkat bagi umat Allah, maka Yesus naik ke atas gunung sebagai sumber berkat yang memberkati umatnya. Berbahagialah atau diberkatilah. Pertanyaannya, orang-orang seperti apa yang berbahagia atau diberkati Yesus? Kita maju ke ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3. Orang yang miskin di hadapan Allah. Terjemahan harfiahnya, orang yang miskin dalam roh. Hoi ptokhoi to pneumati. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara sekalian, terjemahan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yang dimaksud bukan cuma miskin, tapi juga saleh, beribadah kepada Allah, the righteous poor, kaum miskin yang saleh. Dalam perjanjian lama, orang seperti itu disebut sebagai ani atau jamaknya anawim. Ayat-ayatnya banyak sekali. Mazmur 37 ayat 14, 40 ayat 18, 69 ayat 30, Amsal pasal 16 ayat 19, pasal 29 ayat 23, Yesaya pasal 3 ayat 15, pasal 61 ayat 1, dan masih banyak lagi. Lawan dari ani atau anawim bukanlah orang kaya. Lawan orang miskin di hadapan Allah bukanlah orang kaya, tapi orang fasik, Ibraninya rasya. Di tengah segala ketidakadilan dan kesusahan yang mereka alami, kaum miskin yang saleh ini memilih untuk tidak berlaku fasik. Sebaliknya tetap setia dan beribadah kepada Allah. Itulah the righteous poor yang disebutkan Yesus dalam khotbah di bukit. Gambaran ini dijelaskan lebih jauh oleh rangkaian gambaran selanjutnya dari orang-orang yang diberkati Yesus itu. Kita maju ke ayat 4. Orang yang berduka cita, artinya ia berduka cita bukan cuma ketika diperlakukan tidak adil, tapi juga ketika ia berlaku salah. Ia sedih akan kesalahannya dan menyesalinya. Ayat 5, orang yang lemah lembut, artinya kendati diperlakukan tidak adil, ia tetap berlaku baik dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 6, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, artinya ia berlaku benar dan merindukan terjadinya keadilan. Ayat 7, orang yang murah hatinya, artinya kendati miskin, ia suka menolong sesama manusia yang membutuhkan. Kendati kekurangan, ia mau berbagi di tengah segala kekurangannya dengan orang lain yang malang. Ayat 8, orang yang suci hatinya, artinya apapun yang terjadi, ia tidak mau merugikan dan menyakiti orang lain. Ayat 9, orang yang membawa damai, artinya ia menjauhi pertikaian, membalas kejahatan dengan pengampunan dan kebaikan, serta berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bermusuhan. Ayat 10, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, artinya
bukan saja harus menanggung aniaya akibat berlaku benar, tapi ia juga rela menderita demi kebenaran. Gambaran yang terakhir ini dikenakan kepada murid-murid Yesus dalam sabda bahagia ke-9 dan ke-10 di ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu atau kalian jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara sekalian, di sini kebenaran di ayat 10 diganti dengan Yesus sebagai alasan mereka dianiaya. Dengan demikian, sentralitas Yesus dalam hidup murid-murid ditegaskan. Sentralitas itu bersifat ganda. Di satu sisi, Yesus dapat dilihat sebagai wujud kebenaran itu sendiri. Dialah ukuran kebenaran. Berlaku benar, berarti meneladani laku hidup Yesus. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3, yaitu menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Di sisi lain, Yesus dapat dilihat sebagai sasaran ibadah murid-murid. Demi bakti kepadanya, Tuhan mereka rela menderita. Jadi, kesimpulannya, orang-orang yang diberkati Yesus, yang disebut Yesus sebagai berbahagia, adalah mereka yang bukan saja tetap berlaku baik dan benar apapun yang terjadi, tapi juga rela menderita demi bakti mereka kepada Tuhan. Mengapa orang-orang seperti itu disebut berbahagia atau diberkati? Kembali ke ayat 3. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudaraku, bagi Anawim, kaum miskin yang saleh di zaman Yesus, kerajaan sorga itu bersifat konkret, tidak abstrak. Kerajaan sorga adalah realitas berakhirnya segala pemberontakan kepada Allah dan segala bentuk penindasan, serta terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi sekalian makhluk. Seperti dilukiskan dengan sangat dramatis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 16 sampai 17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Namun realitas itu tidak terjadi seketika, melainkan melalui proses. Yang berduka cita akan dihibur, yang rendah hati akan memiliki bumi, yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan, yang murah hati akan beroleh kemurahan, yang suci hatinya akan melihat Allah, dan yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, dengan berkata demikian, Yesus menyatakan bukan cuma bahwa proses itu sedang berlangsung, tapi juga bahwa semua orang yang rela menderita demi bakti mereka kepada Tuhan terhisap ke dalam proses itu. Saat ini yang dianggap berbahagia dan diberkati adalah mereka yang kaya, yang bersuka cita karena luput dari celaka, yang berhasil meraih apa yang diinginkan dengan segala cara, yang bisa menikmati segala fasilitas yang terbaik,
yang berlaku licik tapi untung, yang unggul dalam pertikaian, dan yang membuat orang lain tak berkutik. Namun semua itu sebenarnya semu, palsu. Dengan 10 sabda bahagia, Yesus menyatakan bahwa ia sendiri sedang menjungkir balikan tatanan itu. Yang berbahagia dan diberkati bukan orang-orang seperti tadi, melainkan mereka yang rela menderita demi bakti mereka kepada Tuhan. Ini bukan baru berlangsung nanti, tapi sedang berlangsung saat kini. Yesus sedang memberkati umatnya sampai semua yang dikatakannya sungguh terjadi. Saudaraku, bagaimana keadaan kita saat ini? Kaya atau miskin, sejahtera atau sengsara, sehat atau sakit, untung atau rugi, diperlakukan adil atau tidak adil, diterima atau ditolak, dipuji atau difitnah, disukai atau dibenci, disayangi atau disakiti. Camkanlah mulai hari ini bahwa semua itu bukan yang utama. Semua itu bukan bukti atau tanda utama apakah kita diberkati Tuhan atau tidak, berbahagia atau tidak. Bukan semua itu yang menentukannya. Saudaraku, apapun keadaan kita saat ini, kaya atau miskin, sejahtera atau sengsara, sehat atau sakit, bahkan mungkin sakit parah dan mematikan, untung atau rugi, diperlakukan adil atau tidak adil, diterima atau ditolak, dipuji atau difitnah, disukai atau dibenci, disayangi atau disakiti. Jika kita tetap berlaku benar demi bakti kita kepada Tuhan serta rela menderita karena itu, maka saat ini, bukan baru nanti, saat ini Kristus sedang memberkati kita dan akan terus memberkati kita. Semasa saya masih kuliah di jurusan Teknik Mesin Universitas Trisakti dan aktif melayani dalam persekutuan kampus, seorang kakak kelas seringkali memanggil saya Pendeta Erik. Merasa tidak nyaman dengan sebutan itu, saya memintanya untuk tidak lagi memanggil saya demikian. Saya nggak layak dipanggil seperti itu, nanti kualat, kata saya. Tapi kakak kelas saya itu seorang perempuan, dia berkata, Erik, saya ingin memanggil kamu bukan dengan apa adanya kamu saat ini, tapi dengan apa yang saya yakini akan terjadi atas kamu. Saudaraku, seperti itulah, dan tentunya lebih dari itu, sabda bahagia Yesus. Yesus sang sumber berkat itu belum nyata sepenuhnya apa yang Yesus katakan dalam sabda bahagia, tapi itu sedang dinyatakan sampai sepenuhnya. Tuhan sedang dan terus memberkati umatnya secara tak terduga, misterius, dan tak terbayangkan, sampai semua yang disabdakannya sungguh terjadi. Lebih jauh, saudaraku, terhisap ke dalam proses pemenuhan kerajaan sorga itu berarti bukan cuma senantiasa diberkati oleh Tuhan, tapi juga menjadi
berkat Tuhan bagi umatnya. Maukah kita menghibur mereka yang berduka cita? Maukah kita berlaku adil, membela mereka yang berlaku benar, menolong mereka yang membutuhkan, mengampuni mereka yang berbuat salah, mendamaikan orang-orang yang bermusuhan, dan rela menderita karena semua itu demi bakti kita kepada Tuhan? Maukah kita setia sampai mati? Karena Tuhan Yesus telah berjanji, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jika ya, maka mulai hari ini saudara dan saya bukan saja sedang dan terus diberkati, tapi juga menjadi berkat Tuhan bagi umatnya. Berbahagialah saudara-saudara yang saya cintai dan yang Kristus cintai. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat yang senantiasa memberkati umat-Mu, yang setia, berlaku benar, dan rela menderita demi bakti mereka kepadamu. Allah yang berlimpah rahmat, tolonglah kami supaya apapun keadaan kami, di tengah segala persoalan dan kesusahan yang sedang kami hadapi, kami boleh tetap berlaku baik dan benar, dan rela menderita demi bakti kami kepadamu. Tolonglah kami agar kami dapat saling menguatkan, mengingatkan, menopang, menolong, dan bersama bergandengan tangan mengerjakan segala hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa di tengah ancaman pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Kiranya pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan menuntun langkah-langkah kami hari demi hari, sehingga kami tidak berfokus pada ancaman itu semata, tapi kami boleh melihat di dalamnya ada karya pemeliharaan Tuhan
dan bagi setiap orang yang waspada, menjaga diri dan menjaga sesamanya. Ada karya kasih dan pertolongan Tuhan yang boleh kami alami. Tuhan, kami ingat dan ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dan lemah tubuh. Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Hembang Napi Tupulu, Bapak Nugroho, Bapak Sandono, Bapak Silas Suyanto, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Susanto Hananta, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Emi Widiarti, Ibu Tabita Tanti Agustina, Ibu Gui Giok Kim, Ibu Lilian Hua, Ibu Lim Kong Hui, Ibu Tan Lin Hua, Ibu Tan Mei Fong, Bapak Karya Kartono, Bapak Indarto Kurniawan, dan Bapak Erastus Jimmy Malelak. Kiranya di tengah sakit penyakit mereka boleh melihat dan merasakan karya berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dan berakhir atas mereka. Dan di dalam hati mereka boleh berlimpah rasa syukur dan menetap damai sejahtera-Mu. Sembuhkan, kuatkan, pulihkan, dan tolong mereka setia sampai akhir hayat mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga yang sedang berduka, yaitu keluarga Diaken Budi Eli, atas wafatnya ayahanda Bapak Nyangiran, serta keluarga Bapak Stanley Bambang Widianto atas wafatnya ayahanda Bapak Tony Suhardi. Kiranya penghiburan, pimpinan, dan pertolongan Tuhan berlimpah atas mereka. Semua permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sehati sepikir untuk mengikuti jejak Kristus, rela menderita karena berbuat baik dan demi kebenaran, mari kita naikkan Kidung Pamungkas, Kurasa Bahagia. Dibuatnya aku kuat, tak badai
Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang hadir di ruang kebaktian ini dapat menyerahkan persembahan dengan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia. Sedangkan jemaat yang beribadah dari rumah dapat menyerahkannya seperti biasanya.